Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri seminar proposal dari saudari Mutiara Mulia Putri. Yang saya hormati kepada dosen pengampu yaitu Ibu Maisri Lena SPD MPD dan Ibu Sarunisa MPD. Baiklah, langsung saja kepada saudari Mutiara Mulia Putri untuk menyampaikan proposal penelitiannya. Dipersilakan kepada Mutiara Mulia Putri. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Mutiara Mulia Putri dengan NIM 21129435 yang akan mempresentasikan judul proposal saya, peningkatan kemampuan berbicara siswa melalui metode diskusi kelompok pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3. Bab 1 latar belakang. Tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan manusia yang berkualitas, baik berkualitas ilmu maupun kualitas mental. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan yang dimaksud adalah dengan meningkatkan kualitas pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi dan menyenangkan dalam belajar. Keterampilan berbicara dipandang memiliki peran sentral dalam tujuan pembelajaran bahasa karena hakikat belajar bahasa adalah belajar komunikasi, terutama komunikasi lisan. Keterampilan berbicara merupakan modal utama bagi siswa dalam belajar bahasa Indonesia. Permasalahan yang timbul dalam keterampilan berbicara peserta didik didik sangat kesulitan apabila diminta untuk menyampaikan pendapat tentang suatu hal yang berkaitan dengan kenyataan di lingkungannya. Mereka akan diam, malu, dan cenderung kebingungan untuk merangkai kata-kata menjadi kalimat yang sesuai dengan persoalan. Solusi dari permasalahan tersebut dapat dengan menggunakan metode diskusi yang diharapkan dapat merangsang kreativitas siswa dan bisa mendorong siswa untuk dapat meningkatkan kemampuan berbicara dengan mengeluarkan ide-ide, gagasan, dan pendapat-pendapatnya, serta meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah, serta dapat mengembangkan pengetahuan siswa. Pada rumusan masalah, berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan berbicara melalui menggunakan metode diskusi kelompok pada siswa kelas 3 SD Negeri 20 Kalumbo. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan berbicara melalui metode diskusi kelompok pada siswa kelas 3 SD Negeri 20 Kalumbo. Pada manfaat penelitian, yang pertama bagi siswa aktif dalam pembelajaran dan memperoleh pengetahuan dengan metode pembelajaran yang tepat sehingga hasil belajar bahasa Indonesia siswa meningkat. Yang kedua, bagi guru dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki dan menciptakan kondisi belajar bahasa Indonesia yang kondusif bagi siswa. Yang ketiga, bagi sekolah dapat menjadi suatu bahan acuan terhadap putusan yang terdapat menggunakan metode pembelajaran yang tepat pada mata pembelajaran bahasa Indonesia. Landasan teori. Keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan suatu komunikasi di dalamnya terjadi pesan dari suatu sumber ke tempat lainnya. Berbicara diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan menurut Tarigan 2008 pada halaman 14. Metode Diskusi adalah salah satu metode pembelajaran agar siswa dapat berbagai pengetahuan, pandangan, dan keterampilan menurut Sumiati dan Asra pada tahun 2009, halaman 141. Pada penelitian ini terdapat penelitian terdahulu. Yang pertama dari Alauddin 2016 yang berjudul Pengaruh Metode Diskusi Terhadap Keterampilan Berbicara
berbicara pada murid kelas 4 SD Negeri 201 Tamu-Tamu Kecamatan Mencongkloe Kabupaten Maros. Yang kedua dari Muharramah 2021, judul penelitiannya pengaruh diskusi kelompok terhadap keterampilan berbicara siswa kelas 3 dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri Teloko 1. Dalam kerangka berpikir itu dimulai dari kondisi awal, terus metode diskusi, terus kondisi akhir. Hipotesis dalam penelitian ini ada dua yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, hipotesis kerja menggunakan metode diskusi berpengaruh terhadap meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara di kelas 3 SD. Yang kedua, hipotesis nol menggunakan metode diskusi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan siswa dalam berbicara di kelas 3 SD. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian yang bersifat relatif yang digunakan di dalam kelas melalui tindakan tertentu guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam kelas tersebut. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara menggunakan metode diskusi pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada penelitian ini setting objeknya yang pertama, lokasi penelitian itu berada pada SD Negeri 20 Kalumbo. Yang kedua, waktu penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 5 April 2023 sampai tanggal 20 April 2023 di SD Negeri 20 Kalumbo. Subjek penelitian dalam penelitian tindakan kelas ini yang akan menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 3 SD Negeri 20 Kalumbo, yang dimana terdapat 29 siswa yang terdiri dari 15 siswa putra dan 15 siswa putri dan 14 siswa putra. Siswa tersebut berada pada rentang usia 9 sampai 10 tahun. Dalam teknik pengumpulan datanya yaitu observasi dan tes. Tes tersebut digunakan yaitu pertama tes prestasi, yang kedua tes praktek berbicara. Instrumen penelitian yang digunakan pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Ini merupakan keseluruhan proses kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, lembar observasi peserta didik. Lembar observasi ini membuat seluruh kegiatan yang ada di dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, lembar observasi pendidik. Lembar observasi pendidik memuat seluruh kegiatan pembelajaran saat di dalam kelas untuk memperoleh data mengenai aktivitas guru selama proses pembelajaran dan penerapan model quantum learning. Yang keempat, lembar kerja, melihat sejauh mana pemahaman yang diperoleh peserta didik serta menentukan berhasil atau tidaknya dalam menggunakan metode diskusi. Teknik analisis data. Yang pertama, data kualitatif. Yang kedua, data kuantitatif menggunakan rumus untuk menentukan yang A, analisis hasil tes, B, analisis aktivitas siswa, C, analisis data observasi guru. Indikator keberhasilan. Tindakan dalam penelitian ini dikatakan berhasil apabila rata-rata siswa memperoleh nilai 75 dengan siswa tuntas belajar 75% dari jumlah siswa. Sedangkan proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila aktivitas siswa mencapai lebih kurang 75%. Prosedur penelitiannya yaitu mengembangkan perencanaan, mengembangkan rencana tindakan berdasarkan identifikasi masalah pada awal pengamatan sebelum melakukan penelitian. Yang kedua, pelaksanaan. Tahap implementasi rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat. 3, pengamatan. Proses mencermati jalannya pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pengamat. Yang keempat, relevasi. Kegiatan penggunaan apa yang telah dilakukan. Kegiatan ini bermanfaat bagi pelaksanaan sudah melakukan tindakan. Sekian presentasi proposal penelitian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Mutiara Mulia Putri. Kepada audiens, jika ada yang ingin memberikan tanggapan, dipersilakan. Jika tidak ada, langsung saja kepada kontributor 1, silakan memberikan komentarnya.
Baiklah, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini untuk proposal dari saudari Mutiara sudah cukup bagus. Namun untuk ada beberapa perbaikan yang mungkin harus diperbaiki agar menjadi lebih sempurna lagi. Yang pertama itu untuk judul. Untuk judulnya itu mungkin bisa dilengkapi dengan nama sekolahnya secara lengkap, tidak hanya sampai ke kelas 3, namun dilengkapi dengan nama sekolahnya sampai dengan kelas 3 SD Negeri 20 Kalumbo. Mungkin itu nanti bisa dilengkapi. Selanjutnya untuk bab 2, untuk kerangka berpikirnya itu masih belum ada, mungkin nanti bisa ditambah agar lebih lengkap. Selanjutnya pada bagian sampel dan populasinya juga belum ada, instrumennya juga itu belum lengkap, mungkin bisa nanti dilengkapi. Selanjutnya pada bagian daftar pustakanya, kalau bisa untuk daftar pustaka ini diambil dari 10 tahun terakhir. Nah, dari proposal Saudari Mutia itu ada beberapa daftar pustaka yang diambil dari lebih dari 10 tahun, seperti tahun 1900-an. Nah, itu mungkin bisa diperbarui lagi nanti. Mungkin itu saja untuk komentar dari saya. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kontributor 1. Saya kembalikan kepada Saudari Mutia untuk memberikan tanggapan. Terima kasih kepada kontributor 1. Yang telah memberikan komentar terhadap proposal penelitian saya. Semoga komentarnya dapat mengubah judul proposal proposal penelitian saya ke depannya nantinya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung saja kepada kontributor 2 untuk memberikan komentarnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Fisa Aninius Ria dengan NIM 21129133. Nah, di sini saya sebagai kontributor 2 untuk seminar proposal Saudari Mutia Mulia Putri. Nah, mungkin koreksi dari saya. Yang pertama yaitu pada bagian cover. Nah, pada bagian cover yang bagian judul itu terdapat typo pada judulnya. Bagian seharusnya melalui dan untuk judul itu ukuran fontnya 16 sesuai dengan panduan penulisan proposal skripsi FIP UNP. Selanjutnya juga pada bagian cover itu di bawahnya sebutnya ditulis dengan Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selanjutnya untuk pada bagian manfaat penelitian juga terdapat typo-typo dan masih banyak kesalahan EYD seperti setelah titik dan koma itu seharusnya dikasih spasi atau jarak. Selanjutnya penggunaan font yang tidak tepat dan fontnya masih bermacam-macam, seharusnya menggunakan satu font saja yaitu Times New Roman. Selanjutnya pada proposal Saudari Mutia juga tidak ada nomor halaman. Selanjutnya pada bab 3, bagian subbabnya tidak sejajar antara subbab ABCD dengan subbab KE. Pada bab 2 itu tertulis landasan teori, di mana seharusnya itu dibuat kajian pustaka. Selanjutnya pada bagian daftar pustaka itu sudah berurutan, tapi font yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan. Seharusnya fontnya itu untuk semua proposal itu TNR.
Mungkin itu koreksi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kontributor 2. Saya kembalikan kepada saudari Mutiara Mulia Putri untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih kepada kontributor 2 yang telah memberikan komentar terhadap proposal penelitian saya. Untuk menjadi lebih baik ke depannya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selesai sudahlah seminar proposal dari saudari Mutiara Mulia Putri. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.